Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke tema ketika bumi berhenti berputar. Subtema yang kita bahas sekarang adalah makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Di gambar pertama ada gambar gunung api meletus. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi akan berbahaya. Gambar kedua ada banjir, gambar banjir bandang. Gambar ketiga ada gambar rumah terbakar. Gambar keempat gempa bumi. Dari keempat gambar tersebut merupakan adalah kiamat. Apakah itu termasuk kiamat apa? Nah, kita akan lanjut ke pembelajarannya. Makna hari akhir. Apa sih itu hari akhir? Iya, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya pada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukannya lebih banyak, neraka telah menantinya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang bertimbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Pernahkah kalian terkena bara api?
Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama Hawiyah. Tentunya sangat dahsyat panasnya. Macam-macam hari akhir. Hari akhir ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Tahukah kamu kiamat sugro? Ya, kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Berarti hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan lain-lain. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja seperti kematian seseorang. Nah, kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak terjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia akan bangkit kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Latihannya, jelaskan arti dari hari kiamat, jelaskan perbedaan dari kiamat sugro dan kiamat kubro, jelaskan 5 contoh dari kiamat sugro, peristiwa hari akhir disebutkan dalam surah apakah beserta ayatnya, neraka apakah yang paling dahsyat panasnya, kerjakan di buku lulusnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, semoga ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat buat kita. Jangan lupa jaga kesehatannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.